Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Izinkan khatib di majlis Jumat ini yang merupakan majlis kaum laki-laki, di mana laki-laki di setiap Jumat berkumpul, maka khatib mengingatkan di antaranya peran laki-laki di dalam keluarga. Sebab sejatinya pernikahan sebagai awal terjadinya keluarga itu bukan hanya memenuhi kebutuhan hasrat dari kebutuhan biologis laki-laki secara normal yang dihalalkan lewat namanya pernikahan, tapi di dalam pernikahan tersebut ada sebuah tanggung jawab, dan itulah yang mungkin menjadi salah satu hisab yang paling berat dimiliki laki-laki ketika nanti di hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang beriman, setialah kepada akad-akadnya. Ayat ini mengingatkan tentang bagaimana setia terhadap setiap janji yang kita ucapkan dalam segala hal. Janji dengan rekan bisnis, setia, jangan berkhianat. Janji dengan perusahaan, setia, jangan berkhianat. Janji dengan seseorang, setia, jangan berkhianat. Itulah perintah umum tentang kesetiaan yang disebut akad. Sementara pernikahan memiliki derajat yang lebih tinggi dari sekedar perjanjian, di mana Allah menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istrimu mengambil dari kamu perjanjian yang kokoh. Maka inilah ayat yang mengingatkan betapa bukan cuma janji, nikah itu ada perjanjian yang lebih tinggi dari sekedar akad. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa perjanjian nikah ini memiliki dua kalimat yang sama di ayat yang lain. Allah menyebut mitsaqan ghalidha bukan cuma pernikahan. Allah menyebutnya juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 7, di mana Allah memberi tamsil perjanjian antara dirinya dengan Nabi dengan kalimat wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami, kata Allah, mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Ternyata mitsaqan ghalidha juga dimaksudkan perjanjian antara Nabi dengan Allah. Dan Allah juga membuat tamsil perjanjian antara dirinya dengan Bani Israel dalam surat An-Nisa 154, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami, kata Allah, mengambil dari mereka Bani Israel dengan perjanjian yang kokoh. Apa hubungannya perjanjian antara Nabi dengan Allah dengan perjanjian antara Nabi dengan Allah dengan Bani Israel? Ketika Allah menyebutkan perjanjian antara dirinya dengan para nabi, itu Allah sedang menyodorkan sebuah contoh perjanjian yang pasti ditepati. Karena Nabi tidak pernah berkhianat. Nabi tidak pernah mengkhianati janjinya dengan Allah. Dibujuk-bujuk dengan harta tidak bisa membuat Nabi melenceng dari tugas dakwahnya. Bahkan dibunuh pun siap, seperti yang dialami oleh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi komitmen terhadap janjinya. Sementara perjanjian antara Allah dengan Bani Israel dalam Al-Quran adalah contoh yang Allah sebutkan tentang perjanjian yang dikhianati. Karena Bani Israel terkenal dengan sifat pengkhianatnya, yang kita kenal ini sebagai kaum Yahudi yang suka berkhianat, di mana disebutkan dilarang mancing di hari Sabtu, dia pasang jalannya di hari Jumat.
Ada ayat yang menghukum seorang pezina, disembunyikan ayatnya pendeta Yahudi, ditutup ayatnya seolah-olah tidak ada ayat tersebut. Dan itulah mental Yahudi, yaitu mental berkhianat. Apa hubungannya dengan pernikahan? Sama-sama mitsaqon ghalidz. Maka Allah sedang mengajarkan kita, jika kau setelah menikah setia bertanggung jawab terhadap ikatan nikahmu, meskipun istrimu mungkin tak cantik lagi, meskipun engkau sekarang sudah bisa memiliki banyak perempuan yang menaksir sama kamu, tapi kau tidak tergoda, maka kau akan mulia layaknya Nabi. Tapi jika setelah menikah engkau abaikan keluargamu, engkau cuek terhadapnya, engkau khianati perjanjiannya, engkau selingkuh, maka engkau terlaknat laksana Yahudi. Maka pernikahan memposisikan kita ke derajat yang tinggi. Seorang laki-laki menjadi lelaki yang dimuliakan atau lelaki yang terhinakan disebabkan pernikahan tersebut. Maka inilah momen untuk kita mengingatkan kembali, jadilah laki-laki bertanggung jawab. Di tengah kondisi krisis laki-laki yang disebut defisit maskulinitas hari ini, maka jangan sampai kita menjadi bagian yang justru dicemooh jadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Padahal hisab yang Allah ingatkan dan diingatkan juga oleh Nabi SAW, bahwa setiap kita setelah berkeluarga tidak mulus nanti di hari kiamat, karena Nabi mengingatkan warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap laki-laki kepala bagi keluarganya, di akhirat dia dihisab kelakuannya sama keluarganya. Bagaimana wujud laki-laki bertanggung jawab? Yang pertama, dia menafkahi keluarganya. Karena inilah bentuk laki-laki yang sejati. Keqawaman laki-laki diwujudkan dengan penafkahan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawam bagi perempuan karena Allah lebihkan dia atas yang lainnya. Ayat ini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, adalah sebuah isyarat bahwa semua laki-laki sejak lahir diinstal fitrah keqawaman, disebut al-qawam bil mauhibah. Semua laki-laki disebut al-qawam bil mauhibah semuanya. Kalau qawam ini dijaga, tidak rusak, bukti keqawamannya adalah yang disebut al-qawam bil kasbiyah, karena dia menafkahkan sebagian dari hartanya. Semakin tinggi qawam seseorang laki-laki, semakin besar nafkahnya. Semakin rendah kaum laki-laki, semakin pelit nafkahnya. Bahkan istrinya justru yang diporotin terus sama dia. Sekarang muncul laki-laki yang numpang hidup sama istrinya. Mentang-mentang istrinya kerja, dia bilang, lu yang kerja. Inilah salah satu laki-laki yang paling berat nanti hari kiamat. Meskipun istri bekerja, bukan berarti kita aman-aman saja, seolah dia sudah punya penghasilan. No. Kokohkan keqawaman kita. Kamu bekerja itu untuk dirimu, kau boleh pakai itu untuk. Tapi aku laki-laki, aku berikan apa yang menjadi tanggung jawabku. Ini nafkah untuk kamu. Dan ini yang mungkin harus kita ajarkan kepada anak laki-laki kita. Di saat anak laki-laki sekarang berharap punya istri yang kaya raya, berharap punya istri yang bisa numpang hidup dia, sampai dia angkat kaki, bahkan punya program, ke istri gua kaya, gua menikah lagi aja. Ini bentuk dari laki-laki yang cemen kayak di sana. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab menafkahi meskipun istri bekerja. Yang kedua, jadilah laki-laki bertanggung jawab yang mendidik keluarganya, istri dan anaknya di bawah tanggung jawabnya. Dan ini diingatkan dalam surat Al-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ternyata tugas pokok kita sebagai laki-laki bukan cuma memberi nafkah, tapi yang lebih esensi, kata Allah, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Maka di balik istri yang mungkin maksiat ada laki-laki yang berat hisabnya. Di balik seorang anak yang dia tidak kenal Allah ada seorang ayah yang berat hisabnya. Kenapa? Ayah yang tidak mendidik keluarganya, ayah yang akan mendatangi Allah dalam keadaan dia dimurkai. Dia sibuk selama ini, merasa sudah aku transfer ke rekening kamu, sudah aku nafkahi kamu. No, Allah menginginkan kita bertanggung jawab dalam urusan pendidikan. Saya tidak mampu mengajarnya karena saya tidak punya ilmunya. Fasilitasi dia mengaji, kasih ongkosnya.
ajak dia ke majelis ilmu. Disitulah bentuk tanggung jawab laki-laki. Saya sudah ajarkan dia, saya sudah beritahu dia, tapi dia tetap berkhianat. Bebas hisab kita, karena Allah tidak marah kepada Nabi Nuh meskipun istrinya kafir. Allah tidak marah kepada Nabi Nuh meskipun anaknya menolak ajarannya. Sebab ikhtiar Nabi Nuh sungguh luar biasa. Inni da'utu qaumin laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah kepada kaumku, kepada anak istriku malam siang, tapi bukan bertambah dekat mereka, melainkan kabur. Maka yang kedua, lelaki bertanggung jawab, lelaki yang dia punya perhatian terhadap yang berkaitan pendidikan keluarganya. Maka cek anak kita hari ini, apakah sholatnya sudah benar? Jangan-jangan berpuluh-puluh tahun disekolahkan sekolah Islam, sholatnya masih berantakan, dan kita nggak peduli dalam urusan ini. Makanya mengapa dalam Al-Quran seorang ayah menjelang ajalnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah 133, akhir maksud adalah Nabi Ya'qub alaihissalam pada saat anaknya berkumpul di depan jenazahnya menjelang dia wafat, dia cuma bertanya satu hal menunjukkan sudahkah dia menjalankan tugas ini sebagai ayah. Dia tanya pada anaknya, mata budu nabi ba'di, kalau ayah mati kamu nyembah siapa? Dia nggak nanya yang lain, tidak bertanya aina taskunu min ba'di, nanti kalau ayah mati kamu tinggal di mana anak-anakku? Mata kulun nabi ba'di, nanti kalau ayah mati kalian makan apa? Enggak, yang dia tanya nyembah siapa? Sebab itu lebih penting daripada sekedar urusan berkaitan dengan perut yang telah Allah jamin bagi setiap anak keturunan kita. Yang ketiga, bentuk tanggung jawab laki-laki adalah peduli terhadap perasaan dan kebutuhan batin. Dan disinilah sering Nabi mencela laki-laki yang cuek dalam urusan ini. Nabi mengatakan, kafa bil mar'i itsman inama idu aimakut. Cukuplah seorang laki-laki dianggap dosa jika dia cuek, tidak perhatian terhadap orang dua tanggungannya. Allah menginginkan kita, Rasulullah mengajarkan kita peka rasa terhadap pasangan. Dia mungkin dianggap cuma di rumah saja, cuma mengurus anak. Ternyata bukan cuma, ini pekerjaan yang berat, menguras emosi. Kasus yang terjadi beberapa daerah, seorang ibu bunuh diri sampai dia membunuh anaknya sendiri, menulis surat pesan, ada tamparan keras bagi laki-laki hari ini, nggak peka sama istrinya, sampai istrinya menanggung derita, sampai istrinya udah nggak tahu lagi gimana bertahan hidup, solusinya bunuh diri. Dan menurut riset para ahli, wanita yang sampai mengambil keputusan bunuh diri biasanya memiliki suami yang cuek, suami nggak peka rasa, suami yang berpikir sudah ku nafkahi engkau, sudah ku kasih uang kau, dia lupa untuk menghibur istrinya, mengajak berdua jalan-jalan, mendengarkan curhatannya. Dan inilah lakukan Nabi setiap malam. Perhatikan bagaimana Nabi mencontohkan, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bitu indah kholati Maimunah, kata Abdullah bin Abbas, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Abbas? Karena Rasulullah SAW yatahaddas ma'alihi thumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Sudahkah kita lakukan ini sebelum tidur ngobrol? Lelaki zaman sebelum tidur cek WA dulu, cek mention di IG, cek skor bola. Kalau klubnya menang baru tidur, klubnya nggak menang nggak bisa tidur dia. Inilah bentuk yang sering disepelekan. Betapa perasaan istri pun harus dihargai. Yang keempat, jadilah laki-laki yang pantang memukul wanita. Lelaki yang mudah tangannya memukul istrinya, lelaki cemen, lelaki yang lemah. Dia ingin menunjukkan kekuatannya. No, kata Nabi, laisa syadid bisra'ah, walakin syadid man yamliku nafsahu dal qadab. Bukanlah orang yang perkasa, lelaki yang perkasa yang dia bisa memenangkan pertarungan adu tinju di medan laga, tapi dia yang perkasa yang bisa menahan amarahnya. Maka di antara pendidikan kelaki-lakian yang harus diajarkan ke anak kita adalah tanganmu pantang memukul wanita kecuali di medan perang. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin ketika menceritakan sikap Nabi kepadanya, ma daraba Rasulullah qad biyadihi wala imra'atan wala khadimatan illa yujahidu fi sabilillah. Nabi SAW tidak pernah memukul wanita juga budak kecuali kelak kalau terjadi di medan perang. Nabi nggak pernah memukul istrinya sekesal apapun. Dalam riwayat istrinya banting piring pun Nabi bersabar. Dan memang Allah berikan kekuatan laki-laki untuk itu.
marah pada istri, bahkan memukulnya, menjatuhkan harga diri laki-laki karena dia seolah-olah memposisikan dirinya sama dengan istrinya. Mike Tyson, lelaki yang biasa menang tinju, begitu ditabuk sama anak kecil, dia nggak ingin melawan anak kecilnya, disentil, nggak mungkin, karena dia tahu nggak level. Bagaimana bisa anak kecil nabok dia, ditabuk lagi? Nggak mungkin, kan dia tahu, ya Allah, anak kecil. Allah lebihkan laki-laki untuk bertahan fisiknya. Fisik kita pasti kuat, tapi bagaimana bisa marah sama istri, dihajar istrinya. Ini lelaki yang lemah. Kasus KDRT di sekitar kita meningkat pesat, menunjukkan hari ini banyak laki-laki yang gak tumbuh jadi laki-laki, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, udahlah gak peduli sama perasaan istri, kasar sama istrinya. Majelis Jumat adalah majelis kaum laki-laki. Jangan sampai pulang Jumatan kita tidak jadi laki-laki yang benar. Ya, sampai berkali-kali Jumatan laki-laki dikumpulkan, nggak ada satupun wanita yang selamat dalam rumahnya, yang ada makin tersiksa, makin terzolimi. Salah satu yang harus kita waspadahi, munculnya gerakan woman independent. Kenapa ada gerakan woman independent? Saking udah gak percaya sama laki-laki di zaman now. Karena laki-laki cuma bisa ngomong doang. Laki-laki yang kasar, numpang hidup sama istrinya. Jadilah laki-laki bertanggung jawab, dan laki-laki bertanggung jawab inilah yang Nabi sebutkan dalam hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu, dan saya, contoh kata Nabi, paling baik sama keluarga saya. Ternyata untuk menjadi laki-laki terbaik bukan jabatan kita jadi taruhannya, bukan harta yang kita miliki jadi taruhannya. Kau punya harta bertriliun-triliun tapi kasar sama istrimu, lelaki yang cengeng. Walaupun engkau cuma seorang buruh pabrik, seorang security, tapi istrimu menyayangimu karena perlakuanmu, maka engkau lah yang terbaik di zaman ini. Walaupun bosmu mungkin lebih tinggi jabatannya, tapi istrinya selalu diabaikan, bosmu jauh di bawahmu di sisi Allah. Berjuanglah jadi laki-laki terbaik. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz-zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajmain wa nitabin wa tabi'ihim bisanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin, ansur ikhwanal muslimina fi Gaza, ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.